Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk ibu semua. Bagaimana kabarnya Bu Mania dan Bu Suhartini? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Bu begitu. Winda. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan mengadakan latihan kucing. Nah, sebelum mengadakan praktek kucing hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya perkenalkan di sini dan sebagai atau observer, kemudian sebagai coachnya ini adalah Ibu Mania dan sebagai coachnya adalah Bu Suhartini. Baik, sebelum acara kucing ini dimulai ada beberapa pertanyaan Bu Mania yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan kompetensi menjadi seorang coach. Nah, Baik, Bu. di sini nantinya yang saya amati adalah alur tirta dalam pelaksanaan praktek kucing hari ini. Nantinya di situ yang saya inginkan di situ rencana aksi dan tanggung jawab. Semoga nantinya alur tirta ini akan ada di dalam praktek kucing. Harapan saya seperti itu ya Bu ya. Oke, yang pertama kalau boleh tahu Ibu Mania, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam praktek kucing hari ini? Terima kasih Ibu Winda. Dalam praktek kucing ini ada 3 kompetensi yang akan saya laksanakan. Yang pertama adalah kompetensi kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot itu. Ya, berarti ada 3 kompetensi kucing yang akan dikembangkan Ibu. Nah, dari ketiga itu kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Bu Mania selaku sebagai coach? Dari ketiga kompetensi itu saya lebih ingin dispesifikkan pada pertanyaan berbobot itu. Tapi saya juga ingin menghadirkan semua ketiga kompetensi itu dalam coaching saya nanti. Terima kasih. Yang terakhir Bu Mania, apa indikator ketercapaian dari pertanyaan berbobot tadi yang sampean lebih spesifik tadi ya Bu ya, pertanyaan berbobot apa yang ingin Ibu sampaikan, yang ingin Ibu inginkan? Ketercapaian indikatornya itu. Terima kasih Ibu. Indikator yang saya harapkan terkait pertanyaan berbobot ini, pastinya saya sebagai coach akan mengarahkan kunci saya untuk memperoleh solusi dan pemecahan masalah yang ia hadapi. Yang kedua, saya akan memunculkan ide-ide baru yang lebih kreatif lagi dan inovatif seperti itu, Ibu. Ya, baik. Berarti nantinya itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada gitu ya Bu ya. Oke, Iya. selanjutnya saya berikan waktu, persilahkan untuk melakukan praktek kucing hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Tini, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Mania. Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri? Alhamdulillah juga baik Bu. Saya mohon maaf Bu, siang-siang seperti ini mengganggu istirahat Ibu. Iya, tidak apa-apa Bu, saya juga senggang kok. Jadi kita akan bahas apa ini Bu ceritanya? Begini Bu, di dalam kelas saya ada satu anak yang kurang fokus kalau diberi tugas mandiri. Dia selalu ada aja cerita dan mengajak teman-temannya bercerita. Hal ini juga membuat anak-anak yang lain terganggu, sehingga anak-anak yang lain ini juga tidak mengerjakan tugas tepat waktu karena nimbrung mendengarkan cerita anak tersebut Bu. Oh begitu ya. Ceritanya ada salah satu murid Bu Tini yang tidak bisa fokus dalam pengerjakan tugas.
tepat waktu dan berimbas pada teman lainnya karena suka mengganggu temannya dengan mengajak bercerita. Begitu ya Bu ya? Iya Bu, benar seperti itu Bu. Iya, jadi perbincangan sebentar kita kali ini apa yang Ibu Tini harapkan Bu? Jadi Bu, saya ingin nantinya itu ada semacam solusi agar anak yang tidak fokus tadi dalam mengerjakan tugas itu nanti bisa fokus dan tidak mengganggu teman-temannya yang lain. Oke, jadi Ibu Tini itu ingin siswanya fokus saat diberikan tugas ya, dan tidak mengganggu temannya dengan mengajak berbicara, gitu ya Bu ya. Dan semoga dari percakapan kita ini, Bu Tini, nanti Ibu Tini bisa menemukan solusi dan pemecahan masalah yang Ibu hadapi, gitu ya Bu ya. Ya Bu, amin. Nah, Bu Tini, coba Ibu ceritakan secara detail kondisi yang dialami siswa Ibu. Jadi sebenarnya begini Bu, siswa saya itu anaknya tergolong lumayan mampulah di atas rata-rata. Maksudnya dia itu bisa kalau dia dijelaskan itu mendengarkan. Saat saya beri tugas seperti maju ke depan, dia bisa mengerjakan tugas. Tapi jika diberi tugas mandiri Bu Mania, begitu dia tidak bisa. Pasti mengganggu temannya itu agar mendengarkan ceritanya Bu Mania. Oke, jadi menurut Bu Tini, murid tersebut mampu dalam pembelajaran gitu ya Bu ya. Hanya saja tidak bisa konsentrasi karena ingin berbagi pengalaman pribadinya gitu pada teman-temannya dengan bercerita tadi. Nah, saat ini Bu Tini, kira-kira anak yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas karena suka bercerita tadi, kalau diukur dari skala 1 sampai 10, kalau menurut Bu Tini ada di angka mana anak tersebut? Kalau menurut saya Bu Mania, kalau antara rentang 1 sampai 10, anak yang kurang fokus dan sering bercerita itu di skala angka 5 Bu Mania. Oke, jadi masih di angka 5 ya Bu ya. Betul sekali Ibu. Terus menurut Bu Tini, agar murid bisa berkonsentrasi penuh itu apa kira-kira yang dapat Bu Tini lakukan Bu? Saya perlu mengintegrasikan kompetensi atau pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran saya. Dan ini juga mungkin saya akan menciptakan iklim positif dan budaya positif Ibu. Sepertinya saya akan mengintegrasikannya. Oke, baik. Luar biasa sekali ya Bu Tini ya. Jadi Bu Tini di sini ingin mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran Bu Tini gitu ya Bu. Kemudian menciptakan iklim positif dan budaya positif di sekolah. Seperti itu ya Bu ya? Iya Bu, betul sekali. Iya. Menurut Bu Tini, kompetensi sosial emosional seperti apa yang ingin Bu Tini terapkan dalam pembelajaran itu? Saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial emosional terutama di kesadaran diri Bu, dan manajemen diri dalam pembelajaran saya. Insya Allah seperti itu Bu yang akan saya integrasikan dalam pembelajaran saya. Iya. Bagus itu Bu ya. Ibu Tini ingin mengintegrasikan KSE terutama kesadaran diri dan manajemen diri, begitu ya Bu ya? Iya Bu, betul sekali. Kira-kira menurut Bu Tini, cara apa yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut Ibu? Nah, kalau menurut saya Bu, mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional seperti kesadaran diri, kayaknya saya akan membuat papan emosi yang mengungkapkan perasaan siswa yang akan saya pajang di luar kelas Bu. Jadi nantinya ketika siswa datang setelah berbaris di depan kelas langsung mengisi papan emosi sesuai dengan perasaannya begitu Bu. Perasaannya senang, apa sedih, apa dia gembira, begitu Bu. Wah, luar biasa sekali ini Bu Tini ya. Jadi Bu Tini itu berencana akan membuat papan emosi yang dipajang di luar kelas agar nanti bisa siswa itu mengidentifikasi perasaan murid untuk menunjukkan kesadaran diri murid. Itu ya Bu ya? Ya Bu, betul sekali. Nah, kemudian apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat diri murid mampu mengelola atau memanajemen diri seperti itu? Begini Bu, di awal pembelajaran saya akan melakukan teknik stop.
Dengan mengajak siswa, saya itu berelaksasi sejenak untuk menstabilkan emosinya dan memberi kesempatan murid untuk melakukan dialog terkait pembelajaran atau perasaannya di hari tersebut. Jadi, anak-anak bisa menceritakan unek-uneknya sehingga saat pembelajaran berlangsung, temannya tidak lagi tertarik dan dirinya tidak terpancing untuk bercerita lagi karena sudah tidak ada lagi topik yang akan dibahas. Seperti itu, Bu, kira-kira. Jadi Bu Tini akan mengisi awal pembelajaran dengan melakukan relaksasi dengan teknik stop gitu ya. Kemudian memberi waktu murid untuk bercerita tentang pengalaman yang dirasakannya. Gitu ya Bu Tini ya? Iya, Bu Mania, betul. Tadi itu Bu Tini sempat menceritakan tentang iklim positif dan budaya positif di sekolah. Menurut Bu Tini bagaimana Bu Tini akan menerapkannya, Bu? Sebenarnya di kelas saya itu, Bu, sudah ada keyakinan kelas, namun sepenuhnya belum mengena. Seperti itu, Bu. Jadi saya akan merevisi keyakinan kelas saya dan memasukkan beberapa nilai bahwa mengajak temannya bercerita dan mempengaruhi temannya sehingga tidak bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Dan selain itu, saya berencana akan melakukan tindakan segitiga restitusi, Bu. Oke, jadi menurut Bu Tini, nanti Bu Tini akan merevisi keyakinan kelas yang sudah dibuat gitu ya bersama muridnya dan melakukan segitiga restitusi. Ya, Bu, betul sekali. Bu Tini, jadi dari perbincangan kita hari ini, saya bisa merangkum yang akan Bu Tini lakukan itu dalam mengajar di kelas untuk mengatasi masalah anak yang tidak bisa fokus dalam mengerjakan tugas itu ada dua ya, Bu. Yang pertama, Bu Tini akan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran. Yang kedua, Bu Tini juga akan menciptakan iklim positif dan budaya positif di sekolah dengan merevisi keyakinan kelas dan melakukan segitiga restitusi. Nah, menurut Bu Tini, kira-kira dari kedua tersebut mana yang akan lebih didahulukan atau segera Ibu Tini laksanakan, Bu? Menurut saya akan menerapkan keduanya sekaligus, Bu, biar tidak memakan waktu yang lama. Oke, jadi Bu Tini akan melaksanakan sekaligus gitu ya, Bu ya? Iya, Bu, betul sekali. Nah, menurut Bu Tini, siapa sih yang akan membantu Bu Tini dalam melaksanakan langkah-langkah yang Ibu konsep tersebut? Menurut saya akan meminta semua murid untuk ikut andil atau berpartisipasi, termasuk saya juga, di dalam membuat papan emosi, merevisi keyakinan kelas, melakukan praktek segitiga restitusi pada setiap anak, terutama pada anak yang memiliki kasus pertama tadi, Bu, yang sering mengganggu temannya. Jadi jika setiap anak menyadari nilainya dan menyadari keyakinan kelas yang mereka buat, insya Allah mereka akan menjalankan disiplin kelas yang baik, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Bagus sekali, Bu. Jadi menurut Bu Tini dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut, Bu Tini akan berkolaborasi atau bekerja sama dengan muridnya ya, seperti itu ya Bu Tini ya? Iya, Bu. Nah, Bu Tini, pada titik ini apa yang Ibu Tini dapatkan dari perbincangan kita kali ini, Bu? Saya menemukan titik terang atau solusi dari pemecahan masalah terkait anak yang kurang fokus dan sering mengganggu temannya dengan cara membuat papan emosi, merevisi keyakinan kelas, dan memberikan waktu sebentar untuk murid bercerita di awal pembelajaran sehingga murid tersebut terpancing bercerita atau tidak terpancing bercerita ketika dia diberi tugas. Dan juga saya akan merevisi keyakinan kelas dan juga melaksanakan praktek segitiga restitusi, Bu Mania. Baik. Kapan Ibu rencananya akan mulai menerapkannya, Bu? Sepertinya besok saya akan mulai membuat papan emosi dan merevisi keyakinan kelas, Bu. Dan juga memberi kesempatan kepada murid untuk berbincang-bincang sebentar sebelum pembelajaran dimulai. Dan saya juga akan melaksanakan praktek segitiga restitusi pada anak tersebut, Bu.
Baik, luar biasa sekali ya Bu Tin. Sepertinya Bu Tin ini sudah memperoleh titik temu gitu ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Tin ini setelah kita melakukan bincang-bincang hari ini, Bu? Alhamdulillah Bu, saya senang sekali. Saya sudah mendapat titik terang dan memperoleh solusi pemecahan masalah yang saya hadapi. Sehingga saya lebih harus kreatif lagi dalam menciptakan ruang belajar yang nyaman dan menyenangkan, dan kedepannya bisa menjadikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik saya, Bu Mania. Alhamdulillah. Semoga solusi yang Ibu dapat nantinya bisa terlaksana sesuai harapan ya Bu. Dan Ya. kita bisa bertemu kembali, berbincang-bincang lagi setelah Ibu Tini menerapkan KSE dan merevisi keyakinan kelas serta juga menerapkan restitusi. Seperti itu ya Bu ya? Ya Bu, betul sekali Bu Mania. Iya, sama-sama Bu Tini. Ya, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan ya Bu ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Tini. Waalaikumsalam Bu Mania. Baik. Alhamdulillah, terima kasih untuk Bu Mania dan Bu Suhartini. Praktek kucing hari ini berjalan dengan lancar. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Mania. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi perjalanan kucing yang Ibu lakukan tadi. Nah, di sini saya sudah mencatat di rubrik saya ya Bu ya, semuanya alhamdulillah sudah jelas, alur ceritanya sudah bagus, saya centang semua di sini. Yang pertama itu pada tujuan pembelajaran, pada tujuan itu disampaikan secara jelas oleh coach, yang disampaikan oleh kucing. Kemudian pada identifikasi pertanyaan itu sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah bersifat terbuka ya Bu ya. Dan juga si kucingnya sudah bisa mampu mengeksplorasi dari tanggapan si coachnya itu. Pada rencana aksi tadi sudah coach sudah mampu untuk mengarahkan kucing untuk mengambil keputusan. Kemudian pada yang ketiga ini catatan saya di tanggung jawab. Pada tanggung jawab, coach itu sudah mampu mengarahkan kucing untuk mampu membangun komitmen dan sudah berbasis data. Seperti itu Bu. Nah, jadi di sini pertanyaan saya setelah saya melihat praktek kucing hari ini, untuk Bu Mania, indikator apa yang tampak pada pengembangan yang Ibu inginkan tadi? Indikator yang sudah tampak atau tercapai tadi ada beberapa pertanyaan yang saya rasa sudah efektif dan menurut saya juga berbobot. Nah, harapannya nanti juga Kuci dapat mendapatkan solusi dari pemahaman saat ini. Kemudian Kuci bisa memunculkan ide-ide baru untuk mengembangkan pembelajaran di sekolahnya. Dan hal ini tampak tadi bahwa ada ide membuat papan emosi gitu ya, terus mengidentifikasi emosional murid, melakukan teknik stop, memberi ruang waktu murid untuk bercerita di awal pembelajaran, kemudian menghias kelas dan memajang tugas siswa, dan yang terakhir itu akan melakukan segitiga restitusi pada murid, khususnya pada murid yang kurang fokus tadi, dan mengganggu temannya dengan mengajak bercerita tadi itu. Terima kasih Bu Winda. Iya Ibu, bagus. Pertanyaan yang kedua saya, seandainya Bu Mania akan menjadi coach di lain kesempatan, jadi kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan pengalaman kucing pada hari ini? Baik, terima kasih Bu Winda. Insya Allah kompetensi yang akan saya kembangkan lagi nanti adalah meningkatkan pertanyaan berbobot saya. Di sini saya akan berusaha lagi meningkatkan kualitas pertanyaan berbobot itu kepada kucing. Jadi dengan pertanyaan berbobot tersebut, itu bukan hanya menemukan solusi atau pemecahan masalah saja pada kucing, namun mampu memunculkan ide-ide baru yang lebih kreatif
inovatif dalam mendesain pembelajaran yang aktif dan berpihak pada murid. Nah, ini tentunya butuh stimulus pertanyaan-pertanyaan yang mengena sehingga ide-ide itu muncul dari Kuci gitu, Bu. Ya, terima kasih Bu Mania dan Bu Suhartini. Cukup sekian observasi praktek kucing hari ini yang saya lakukan. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.